Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari yang pertama, massa atom relatif, dilambangkan dengan AR. Perbedaan pendapat antara Dalton dan Avogadro pada hukum penyatuan volume itu terjadi karena rumus molekul gas belum diketahui saat itu gitu ya. Rumus tersebut dapat ditentukan dari massa atom yang membentuk molekul tersebut. Menurut Dalton, massa atom adalah sifat utama unsur yang membedakan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Nah, massa atom ini ketika diukur berbeda dengan cara mengukur massa bola, massa batu gitu ya. Karena apa? Karena atom itu sangat ringan sehingga tidak dapat digunakan satuan gram dan kilogram gitu untuk mengukur massa atom, dan harus dicari suatu atom sebagai massa standar. Perbandingan massa satu atom dengan massa atom standar disebut massa atom relatif atau AR. Pada mulanya bukan rumus ini gitu ya. Awalnya itu hidrogen yang dijadikan massa standar. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen adalah atom teringan. Jadi awalnya rumus AR-nya itu penyebutnya itu massa atom hidrogen. Jadi AR sama dengan massa satu atom X per massa satu atom hidrogen, karena hidrogen adalah atom keringan, sehingga saat itu dijadikan massa standar gitu ya. Namun diganti beberapa waktu kemudian dengan oksigen. Kenapa dipilih oksigen? Karena oksigen dapat bersenyawa dengan hampir semua unsur lain gitu ya. Jadi rumus AR berubah lagi menjadi massa satu atom X per massa, ini ada 1/16 dikali massa ya, atom oksigen. Tapi setelah itu diganti ke sini. Alasannya kenapa? Karena oksigen yang ada di alam itu merupakan campuran 3 isotop gitu ya. Ada O16, ini saya ganti saja. Jadi oksigen di alam itu ada 3 jenis gitu ya. 3 isotop oksigen. Yang pertama O16, yang kedua O17, yang ketiga O18. Nah, yang O16 ini yang ada di alam itu sekitar 99, sekian persen. Jadi yang mendominasi adalah jenis O16. Sedangkan yang lainnya hanya sekitar 0, sekian persen gitu ya. Apa itu isotop? Isotop adalah 2 atom atau lebih yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa atau massa atom berbeda. Gitu ya. Mana nomor atau mana massa atom? Kalau di sistem periodik yang saya beri lingkaran merah ini nomor atom dari AU gitu ya, dari emas. Sedangkan yang saya beri kotak orange ini massa atom. Nah, isotop itu adalah 2 atom atau lebih
yang nomor atomnya sama, tetapi massa atomnya berbeda. Baik itu ya, alasan kenapa diganti ke karbon gitu, karena salah satu syarat massa standar adalah harus stabil dan murni. Nah, pada tahun 1960 ditetapkan karbon 12 sebagai standar. Alasannya tadi sudah saya sampaikan, dan rumusnya menjadi ini gitu ya, AR sama dengan massa satu atom X per 1/12 massa atom C12. Atom X ini atom yang AR-nya dicari gitu ya. Baik. Massa atom C12 adalah 12 SMA. SMA itu satu massa atom. Satu SMA itu 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, ini kalau misalkan massa atom C12 ini ingin dikonversi ke gram, bisa gitu ya, bisa kita hitung. Oke. Sini 1 SMA itu 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Sedangkan untuk massa atom C12 itu 12 SMA. Nah, ini berapa gitu ya? Ini berapa gram? Baik, maka hasilnya 12 SMA per 1 SMA dikali 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Hasilnya 1,99 dikali 10 pangkat min 23 gram. Ini kalau misalkan massa C12 dalam gram. Tapi kalau dalam SMA itu 12 SMA. Oke ya. Massa atom relatif atau AR itu sangat penting dalam ilmu kimia untuk mengetahui sifat unsur dan senyawa. Yang jadi masalah begini, bagaimana menentukan massa atom relatif tersebut secara tepat dan detail gitu ya. Ada 3 cara untuk menentukan atom relatif. Yang pertama dengan hukum Dulon dan Pettit. Saya tidak tahu cara pelafalan yang betul seperti apa, karena beliau ini ilmuwan Prancis gitu ya. Jadi saya tidak tahu yang tepat bagaimana pelafalannya. Oke. Hukum ini menyelidiki kalor jenis beberapa unsur logam ya. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius ya. Saya tuliskan. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan ya. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Oke, satuan dari kalor jenis sendiri ada beberapa macam ya. Bisa kalori per gram per derajat Celcius, bisa juga
kilokalori per kilogram derajat Celcius, bisa juga joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini dari joule ke kalori ini bisa dikonversi gitu ya. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori itu 4,2 joule ya. Oke. Hukum ini ya hanya berlaku untuk unsur-unsur berat. Nah, secara matematis bisa dituliskan kalori jenis dikali massa atom itu hasilnya sekitar 6 gitu ya, selalu mendekati 6. Baik, selanjutnya cara yang kedua untuk menentukan atom relatif yaitu dengan analisis Cannizzaro gitu ya. Perbedaan pendapat antara Dalton dan Avogadro berlangsung sampai Cannizzaro ini berhasil menentukan massa atom relatif unsur melalui konsep rapat uap gitu ya. Dengan rumusan RH sama dengan massa atom X per massa atom hidrogen, ini kita sama dengankan A dan A per B. Dari mana A per B ini? Sesuai dengan hipotesis Avogadro, perbandingan massa dua macam gas yang mempunyai volume dan tekanan serta suhu yang sama merupakan perbandingan massa molekulnya gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan begini. Massa N molekul A ya. Massa N molekul A dibandingkan dengan massa N molekul B, itu kita simbolkan A banding B gitu ya. Oke, karena molekul gas hidrogen paling ringan, maka dipakai sebagai pembanding yang disebut rapat uap terhadap hidrogen. Jadi RH ini rapat uap terhadap hidrogen. Ya. RH rapat uap terhadap hidrogen. Makanya ada rumus A per B. Nah, massa molekul gas hidrogen, awas ya, ini massa molekul gas hidrogen adalah 2. Maka Mr sama dengan 2 RH. Mr itu apa? Massa molekul relatif gas. Nah, untuk mencari massa atom relatifnya, maka kita bisa tuliskan AR sama dengan Mr dikali persentase massa oksigen pada senyawa. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Oke, ini dengan analisa Cannizzaro ya. Analisis Cannizzaro double N. Cannizzaro. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kita di sini diketahui dulu supaya mudah. Ada 30 gram ya. 30 gram nitrogen oksida. Di dalam 30 gram nitrogen oksida ini ada 16 gram oksigen gitu ya, mengandung 16 gram oksigen. Jadi prosentasenya yaitu 16 dibagi 30 gitu ya, prosentase oksigen di dalam
nitrogen oksida sama dengan 16/30 dikali 100%. Hasilnya itu 53,33%. Gitu ya. Nah, sekarang sesuai dengan rumus yang ini ya, AR sama dengan AR sama dengan MR dikali prosentasenya. Maka kita tuliskan AR sama dengan MR dikali, misalkan saya tuliskan di sini, nggak apa-apa, ini persentase saja ya, oksigen di dalam nitrogen ya, nitrogen oksida. Nah, ini kita butuh MR. MR itu rumusnya MR sama dengan 2R RH ya. Nah, ini rapat uap terhadap RH, ini rapat uap terhadap hidrogen. Rapat uap terhadap hidrogen. Maka 2 dikali 3, 15. 2 dikali 15 hasilnya 30. Jadi AR sama dengan 30 dikali 53,33% atau 30 dikali 0,533, hasilnya 15,999. Kita cek di sini gitu ya. Nah, ini tidak terlihat gitu. Ini 15,99 kalau kalian cek di sistem periodik unsur ya. Atau kita bisa tuliskan ini 16. Jadi AR-nya 16. Nah, ini untuk analisis Cannizzaro gitu ya. Cara yang ketiga yaitu dengan spektroskopi massa. Cara yang paling tepat dalam menentukan massa atom relatif adalah dengan spektroskopi massa ya. Pada spektroskopi massa ini partikel sampel misalkan M ya ditabrak oleh elektron berenergi tinggi sehingga terionisasi. Nah, karena energi elektron diatur sedemikian rupa, maka yang terjadi umumnya adalah ion positif 1 atau M+ gitu ya. Kalau misalkan kita tuliskan begini, partikel sampel M ditabrak oleh elektron berenergi tinggi akan terionisasi gitu ya, menjadi ion positif 1 M+ plus 2 E- ya, seperti itu. Nilai secara perhitungan pada saat itu berlaku seperti ini. E per M sama dengan 2E besar per B kuadrat R kuadrat. Dengan M adalah massa ion positif, E adalah muatan ion, B adalah besarnya medan magnet, E adalah beda potensial listrik, dan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, nilai E per M ini dapat dipakai untuk menentukan massa atom relatif. Karena nilai E per M, satu ion dengan ion lain setara dengan perbandingan massa keduanya. Jadi, ini untuk menentukan AR gitu ya. Oke. Massa atom relatif AR merupakan rata-rata semua isotop sesuai dengan perbandingan jumlahnya. Misalkan contoh begini, ada kalium mempunyai 2 isotop. Berdasarkan nilai E per M diperoleh bahwa massa relatif kedua isotop adalah 39 dan 41 dengan jumlah isotop itu 93,1% itu untuk 39 ya, dan 6,88% itu untuk 41. Maka dikalikan gitu ya antara jumlah dan
massa relatif kedua isotop. 93,1% itu 0,931 dikali 39, hasilnya 36,309. Dan 6,88% itu 0,069 ya, pembulatan dikali dengan 41. Hasilnya 2,829. Maka massa atom relatif dari kalium yaitu 39,138. Kita cek di sini kelihatan tidak ya. Kalium tidak terlihat juga ya. Ini 3, tidak terlihat. Baik, nanti bisa dicek sendiri ya. Hasilnya sekian. Selanjutnya kita bahas massa molekul relatif atau MR ya. Partikel terkecil senyawa itu disebut molekul yang mempunyai massa tertentu. Perbandingan massa molekul dengan massa standar disebut massa molekul relatif ya. MR sama dengan massa satu molekul senyawa per 1/12 massa atom C12. Baik, massa molekul relatif atau MR ya. Suatu senyawa dapat ditentukan dengan beberapa cara bergantung pada sifat dan wujud dari senyawanya gitu ya. Jika senyawanya berwujud gas, maka bisa ditentukan dengan rapat uap, hukum difusi, dan cara Reynolds. Sedangkan kalau misalkan wujudnya padat, itu bisa dengan pengukuran sifat koligatif. Untuk rapat uap, rumusnya ini sama saja waktu kita membahas analisis Cannizzaro ya, menggunakan konsep rapat uap. MR sama dengan 2 dikali rapat uap terhadap hidrogen. Selanjutnya ada cara difusi gitu ya. Molekul gas selalu bergerak atau berdifusi dalam ruang dengan kecepatan yang bergantung pada massanya. Nah, ada namanya hukum Graham yang menunjukkan hubungan kecepatan difusi, ini kecepatan difusi ya, dengan molekul massanya. Jadi ini disebut hukum Graham. Ini namanya hukum Graham. Oke. Selanjutnya ada cara Reynolds ya. Bagaimana caranya menentukan MR dengan cara Reynolds? Caranya yaitu dengan memasukkan zat ke dalam bejana yang diketahui volumenya dan kemudian diukur suhu dan tekanannya. Nah, bejana ini kemudian ditimbang sebelum dan sesudah diisi untuk mengukur massa gas, dan MR pun dapat dihitung dengan persamaan gas ideal gitu ya. Ini PV sama dengan nRT. N-nya kita ganti dengan massa per massa molekul relatif dikali tetapan gas ideal dikali suhu. Jadi MR sama dengan mRT per PV. R di sini tetapan gas ideal ya, sebesar 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol. Atau bisa juga tetapan gas ideal ini dalam satuan Joule per kilomol Kelvin ya. Jadi hati-hati terkait satuan yang ada di soal gitu ya, apakah perlu dikonversi atau tidak. Jadi R bisa dalam satuan Joule ya, per kilomol Kelvin. Nah, ini biasanya tekanan diukur dalam satuan Pascal atau Newton per meter
kuadrat. Dan volume diukur dalam satuan meter pangkat 3 ya. Ada juga tetapan gas ideal yaitu sebesar 0,0821 liter atmosfer ya per mol Kelvin. Nah, ini biasanya tekanan diukur dalam satuan atmosfer dan volume diukur dalam liter ya. Baik, untuk satuan-satuan yang lainnya silahkan bisa lihat di yang warna merah ini ya. Selanjutnya ada pengukuran sifat koligatif. Nah, ini untuk senyawa berwujud padat. Cara mencari MR-nya yaitu 1000 dikali M ya, massa per massa pelarut dikali delta TB itu kenaikan titik didih, kemudian dikali KB. Nah, ini K-nya ini seharusnya besar ya, sesuai dengan keterangan yang ada di warna merah itu, kalau box merah ya. Ini KB sesuai dengan yang ini. Oke, selanjutnya cara menentukan MR senyawa yang diketahui rumusnya. MR senyawa yang diketahui rumusnya dapat ditentukan langsung dari AR atau massa atom relatif unsur-unsurnya gitu ya. Nah, AR ini bisa dilihat di tabel sistem periodik unsur. Contoh, tentukan massa molekul relatif dari senyawa H2O. Maka dijawab 2H sama dengan 2 dikali AR dari H gitu ya. Di sini dikali AR dari H. Maka 2 dikali 1 hasilnya 2. Sedangkan O 16 AR-nya, maka tinggal dijumlahkan hasilnya 18. Mudah ya. Selanjutnya ada contoh lagi yaitu gas X ya, berdifusi melalui lubang kecil dengan kecepatan 225 cm per sekon. Sedangkan kecepatan oksigen dalam lubang yang sama itu 240 cm per sekon. Tentukan MR X-nya. Nah, ini ada kata-kata berdifusi ya. Sini ada berdifusi. Maka kita menggunakan cara difusi seperti yang sudah kita tuliskan dengan hukum Graham ya. Kita jawab ya. Jawab R1 per R2 sama dengan MR2 per MR1 diakarkan ya. MR2 itu kita tulis sebagai MR dari oksigen ya, gas oksigen, yaitu 2 dikali AR dari O gitu ya. Massa atom relatif dari oksigen 2 dikali, kalau kita lihat tabel periodik unsur ini 16. 2 dikali 16 32. Sedangkan kecepatan oksigen dalam lubang yang sama adalah 240. Maka ini R2-nya 240 ya. MR1 adalah massa molekul relatif dari gas X. Ini yang ditanyakan gitu ya, berapa nilainya. R1 tuh ini. Nah, ini R1. Maka kita bisa tuliskan 225 per 240 sama dengan MR2 32
per MR1 MR dari gas X, akar ini harus hilang gitu ya, supaya tahu MRX nya berapa, maka kedua sisi kita kuadratkan ya, dikuadratkan. Jadi di sini 225 per 240 dikuadratkan, akar 32 per massa molekul relatif gas X ya, ini juga dikuadratkan. Hasilnya 225 per 240 kuadrat 32 per massa molekul relatif gas X. Jadi massa molekul relatif gas X ini pindah ke sini ya, dan yang ini pindah ke ruas kanan. Maka 32 per 225 per 240 kuadrat ya. Atau kalau misalkan ini mau naik, kita bisa tuliskan 32 dikali 240 per 225 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung ya 36,406 36,408. Silahkan untuk nilai ini dihitung sendiri ya, dicek menggunakan kalkulator. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.